Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ranitri Wahyuni, mahasiswi kebidanan dari Stikes Aisyah Palembang. Pada video ini, saya akan menjelaskan anatomi panggul pada wanita hamil. Selamat menyaksikan. Panggul merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam proses persalinan. Dengan kita memahami anatomi tulang panggul atau anatomi pelvis dengan baik, maka kita sebagai bidan dapat melaksanakan asuhan kebidanan pada ibu bersalin dengan paripurna. Tulang panggul terdiri dari bagian keras dan bagian lunak. Bagian keras itu terdiri dari tulang-tulang dan bagian lunak terdiri dari otot-otot ligamentum yang fungsinya untuk membentuk lapisan dalam jalan lahir dan menyangga alat-alat genitalia agar tetap dalam posisi normal, baik pada masa hamil maupun masa nifas, dan berperan penting dalam proses kelahiran kala uri atau kala plasenta. Pada bagian panggul keras terbagi menjadi dua bagian, yaitu pelvis mayor dan pelvis minor. Pelvis mayor atau panggul besar yang fungsinya untuk mendukung isi perut. Sedangkan pelvis minor atau panggul kecil merupakan wadah alat-alat kandungan untuk menentukan jalan lahir. Baik, kita akan membahas panggul besar atau pelvis mayor. Panggul besar dibentuk oleh 4 buah tulang, yaitu 2 buah tulang pangkal paha atau os kokse, 1 tulang kelangkang atau os sacrum, dan 1 tulang tungging atau os coccygeus. Os kokse atau tulang pangkal paha terdiri dari 3 buah tulang yang berhubungan satu sama lain. Pemisahnya bisa kita lihat dari acetabulum. Acetabulum merupakan cawan untuk melekatnya tulang paha atau disebut juga dengan caput femoralis. Acetabulum ke atas itu disebut dengan os ilium atau tulang usus. Acetabulum ke bawah itu disebut dengan os ischium atau tulang duduk. Dan acetabulum ke depan itu disebut dengan os pubis atau tulang kemaluan. Selanjutnya adalah kita akan membahas os ilium atau tulang usus. Os ilium ini merupakan tulang terbesar dari panggul yang membentuk bagian atas panggul dan bagian belakang panggul. Pada bagian atasnya terdapat penebalan tulang yang disebut dengan crista iliaca. Lalu, di bagian depan dan belakang juga terdapat tonjolan yang disebut dengan spina iliaca. Spina iliaca di bagian atas depan itu disebut dengan spina iliaca anterior superior atau disingkat dengan SIAS. Lalu, spina iliaca bagian bawah itu disebut dengan spina iliaca anterior inferior, disingkat dengan SIAI. Kemudian spina iliaca di bagian belakang yang atas itu disebut dengan spina iliaca posterior superior. Dan di bagian bawah itu adalah spina iliaca posterior inferior atau disingkat dengan CP. Di bawah CP ada cekungan pada tulang. Ini yang disebut dengan incisura ischiadica mayor. Dan pada os ilium juga terdapat sebuah lajur yang disebut dengan linea innominata atau linea terminalis yang menjadi batas antara panggul besar dan panggul kecil. Pada os ilium kiri dan kanan terdapat tulang yang melebar, ini disebut dengan fossa iliaca. Lalu selanjutnya adalah os ischium atau tulang duduk. Tulang duduk ini berada di bagian bawah tulang usus. Pada bagian belakang terdapat tonjolan yang disebut dengan spina ischiadica. Inilah yang memisahkan incisura ischiadica mayor dan incisura ischiadica minor. Lalu os pubis atau tulang kemaluan. Pada tulang kemaluan ini terdapat simfisis pubis yang menyatukan antara tulang pangkal paha kiri dan kanan. Pada tulang duduk atau os ischium ini dibatasi oleh lubang yang disebut dengan foramen obturatorum yang membatasi os ischium dan os pubis. Pada
os pubis ini juga terdapat tangkai tulang kemaluan yang menghubungkan antara os ilium dan os pubis yang disebut dengan ramus superior ossis pubis. Sedangkan tangkai tulang kemaluan yang menghubungkan antara os pubis dengan tulang duduk atau os ischium disebut dengan ramus inferior ossis pubis. Foramen obturatorum ini memisahkan antara ramus superior ossis pubis dengan ramus inferior ossis pubis. Ramus inferior ossis pubis kiri dan kanan membentuk segitiga yang disebut dengan arcus pubis. Yang kedua adalah os sacrum atau tulang kelangkang. Tulang kelangkang ini berbentuk segitiga, melebar ke atas dan mengecil ke bawah. Tulang sakrum terletak di sebelah belakang antara dua pangkal paha. Bagian os sacrum terdiri dari 5 ruas tulang yang bersatu atau bersenyawa. Bisa kita lihat dari lubang-lubang di kiri dan kanan, itu terdapat 5 buah ruas tulang. Dan permukaannya cekung, baik dilihat dari atas ke bawah maupun dari kanan ke kiri. Bagian kiri dan kanan os sacrum ini terdapat lubang-lubang yang akan dilalui oleh saraf Frankenhauser dan pembuluh darah kecil yang disebut foramina sacralia anteriora. Jika dilihat dari belakang disebut dengan foramina sacralia posterior. Pada bagian belakang os sacrum terdapat cuat-cuat duri yang disebut dengan crista sacralis. Os sacrum ini pada bagian atasnya berhubungan langsung dengan ruas tulang pinggang. Lalu pada bagian os sacrum terdapat sebuah tonjolan pada tulang yang disebut dengan promontorium. Promontorium ini sejajar dengan tepi atas simfisis. Ke samping, os sacrum ini berhubungan langsung dengan kedua tulang pangkal paha yang dihubungkan dengan sebuah persendian yang disebut dengan articulatio sacroiliaca. Pada bagian bawah juga terdapat persendian yang menghubungkan antara os sacrum dengan os coccygeus, yaitu articulatio sacrococcygeus. Dan yang ketiga adalah tulang tungging atau os coccygeus. Os coccygeus ini terdiri dari 3 sampai 5 ruas tulang yang bersatu. Pada saat persalinan, tulang inilah yang dapat terdorong ke belakang pada saat putaran paksi dalam dari kepala bayi. Inilah yang menyebabkan pada saat proses persalinan terasa sakit, karena tulang ini bisa terdorong ke belakang 1 sampai 2 cm. Selanjutnya adalah pelvis minor atau panggul kecil. Dalam ilmu kebidanan, panggul kecil ini mempunyai arti penting karena merupakan tempat alat reproduksi wanita dan inilah yang membentuk jalan lahir. Ciri khas atau 3 ciri penting dari jalan lahir itu terdiri dari 4 bidang, yaitu pintu atas panggul, bidang luas panggul, bidang sempit panggul, dan pintu bawah panggul. Baik, yang pertama pintu atas panggul atau pap dibentuk dari promontorium, lalu sayap sakrum kiri dan kanan, articulatio sacroiliaca kiri dan kanan, linea terminalis atau linea innominata kiri dan kanan, ramus superior ossis pubis kiri dan kanan, dan pinggir atas simfisis. Terdapat 3 ukuran penting pada pelvis minor ini, yaitu yang pertama ukuran anterior superior atau ukuran muka belakang yang disebut juga dengan conjugata vera. Kedua, ukuran melintang yang disebut juga diameter transversa. Dan yang ketiga, ukuran serong yang disebut juga dengan diameter oblik. Yang pertama, conjugata vera atau ukuran muka belakang. Terbentuk dari pinggir atas simfisis ke promontorium atau sebaliknya.
Ukurannya pada panggul normal adalah 11 cm. Ukuran 11 cm ini pada wanita hidup tidak dapat diukur secara langsung, tetapi ukurannya dapat diperhitungkan melalui konjugata diagonalis. Panjang konjugata diagonalis ini diukur antara promontorium ke tepi bawah simfisis pada saat periksa dalam. Ukurannya adalah 12,5 cm. Untuk mendapatkan ukuran muka belakang dari konjugata vera, dari tepi atas simfisis ke promontorium, tinggal dikurangi 1,5 cm. Yang kedua adalah ukuran melintang atau diameter transversa. Jarak antara linea innominata kiri dan kanan. Jarak normalnya adalah 12,5 cm. Lalu yang ketiga adalah ukuran serong atau diameter oblik. Jarak antara tuberculum pubicum ke articulatio sacroiliaca dan ukuran normalnya adalah 13 cm. Lalu yang kedua adalah bidang luas panggul. Bidang luas panggul ini dibentuk dari pertengahan simfisis pubis, lalu ke pertengahan acetabulum kiri dan kanan, dan ke pertengahan luas sakral 2 dan 3. Ukuran muka belakangnya dari pertengahan simfisis ke pertengahan antara sakral 2 dan 3 itu adalah 12,75 cm. Dan ukuran melintangnya atau jarak antara kedua acetabulum adalah 12,5 cm. Yang ketiga adalah bidang sempit panggul. Bidang sempit panggul ini terbentuk dari tepi bawah simfisis ke spina ischiadica, lalu memotong tulang belakang os sakrum setinggi 1-2 cm di ujung sakrum. Ukuran muka belakangnya dari tepi bawah simfisis ke ujung sakrum adalah 11,5 cm. Ukuran melintangnya, jarak dari kedua spina ischiadica adalah 10 cm. Ukuran melintangnya, jarak antara kedua spina ischiadica adalah 10 cm. Bidang inilah yang merupakan bidang paling sempit. Bidang ini merupakan titik putar dari pintu atas panggul menjadi pintu bawah panggul. Pada mekanisme persalinan, disinilah terjadi putaran paksi dalam. Mengapa kepala bayi mengadakan putar paksi dalam di sini? Karena di sini dia melewati bidang sempit panggul. Yang terakhir adalah pintu bawah panggul. Pintu bawah panggul ini bukan merupakan lingkaran, melainkan sebuah bidang berbentuk segitiga. Pintu bawah panggul ini terdiri dari dua segitiga dengan dasar yang sama, yaitu segitiga depan dan segitiga belakang. Segitiga depan membentuk arcus pubis dengan dasar tuber osis ischiadicum, dan segitiga belakang membentuk ligamentum sacrum tuberosum dengan dasar yang sama, yaitu tuber osis ischiadicum. Untuk ukuran muka belakang dari tepi bawah simfisis ke tulang kelangkang atau os sacrum itu adalah 11,5 cm. Ukuran melintangnya, jarak antara kedua tuber osis ischiadicum adalah 10,5 cm. Dan yang terakhir adalah ukuran sagittalis posterior dari ujung tulang kelangkang ke pertengahan. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai anatomi panggul pada wanita hamil. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.